Dari semula telah kau tetapkan segala
Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Saat ini kita masih dalam suasana tahun baru Bapak Ibu. Kami mengucap syukur, kita semua mengucap syukur Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Kita masuk dalam tahun yang baru, kita percaya ada berkat-berkat Tuhan yang baru, ada kekuatan yang baru itu dilimpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Mari Bapak Ibu kita sama-sama masuk terus dalam ibadah, doa dan puasa. Kita terus berdoa, kita percaya Tuhan akan melimpahkan segala yang terbaik di tahun ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Bapak terima kasih Tuhan. Kami dapat memasuki tahun 2021 ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami tahu ini semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami dan gereja. Tuhan terima kasih. Kami dapat melalui tahun 2020 ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Tuhan selalu membimbing kami. Terus masuk dalam rencana Tuhan yang hebat. Kami akan melihat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan itu terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, ada berkat yang baru, ada kekuatan yang baru. Tuhan limpahkan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan. Yes Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan melindungi, gunung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sambil angkat tangan katakan saudara, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita percaya, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan iman saudara, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat suara, mari angkat suara sama Tuhan. Mari angkat suara sama Dia. Kita bersyukur di awal tahun ini buat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat kasih-Nya, buat pemeliharaannya yang sempurna. Banyak hal yang kami lewati ya Tuhan bersama dengan Engkau di tahun 2020 ya Tuhan. Engkau membawa kami terus masuk dalam tahun 2021 ya Tuhan Yesus. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, bukan kuat dan gagah kami ya Tuhan Yesus. Oh terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur
persembahan kami. Kami bawa di mezbah kudus-Mu. Terimalah Tuhan, terimalah Yesus. Kami bawa segala yang terbaik dari hidup kami, hanya kepada-Mu, Yesus. Kiara laba sandara labo, kiara laba sandara laba tangkara labo. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu, hosana di tempat kudus-Mu. Bagimu lah segala pujian, hormat, keagungan. Syararalabo, syararalabo. Mari terus angkat syukur kita kepada Tuhan, saudara. Bersyukur buat kasih-Nya, bersyukur buat kebaikan-Nya yang kita terima. Kiara lama syandara labo, syandara labo. Kiara lama syandara laba takara laba 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 laba. Kau melayakkan kami terus masuk di tahun ini ya Tuhan Yesus. Oh, Kau berikan kami kemenangan yang gila gemilang ya Tuhan Yesus. Oh, kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Kami semua lebih dari pemenang ya Tuhan. Oh, rabatakara labasyadara lab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 
umat yang lebih dari pemenang ya Tuhan. Oh ralabataka ralab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 al. Oh ralabasyanda ralab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 a
Terus Kau mengurapi kami untuk masuk tahun 2021 ini Tuhan Yesus. Terus urapi setiap kami ya Tuhan, urapi kami lebih lagi Tuhan. Untuk terus melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Oh, kami perlu kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Hikmat yang daripadamu ya Tuhan turun atas setiap kami. Urapan yang baru mengalir ya Tuhan. Urapan yang baru mengalir. Mari umat-umat Tuhan, Kau yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Urapan yang baru mengalir saat ini. Urapan yang baru mengalir. Oh, berikan kami kemampuan ya Tuhan. Oh, curahkan kuasa-Mu atas kami ya Tuhan untuk melakukan amanat agung-Mu ya Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu.
Oh ya rala bala 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 bala. Ya rala basyanda rala bala 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 bala. Urapan yang baru ya Tuhan Yesus, minyak yang baru. Oh ya rala bala 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 bala. Ya rala bala 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 bala. Mengalir saat ini mengalir. Oh ya rala ya rala ya rala ya rala bala 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 bala. Ya rala basyanda rala bala 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 bala. Kami terus berdoa agar semakin banyak orang yang akan mengenal Engkau ya Tuhan. Kami terus berdoa bahkan keluarga-keluarga kami yang belum kenal Tuhan. Biarlah ketika melihat di setiap hidup kami ya Tuhan Yesus, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oh banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Dari keluarga-keluarga ya Tuhan. Dari para sahabat dan teman-teman kami ya Tuhan Yesus. Oh bahkan ada segala suku-suku bangsa Tuhan. Kami akan melihat pertama jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan di tahun ini. Itu terjadi ya Tuhan. Oh ya rala ya rala bala 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 bala. Ya rala bala 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 bala. Kan semakin banyak orang akan datang kepada Tuhan, memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab Tuhanlah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Sebab Tuhanlah yang memberikan kehidupan yang kekal. Di luar itu tidak ada yang lain. Oh ya rala basyanda rala baba 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 baba. Hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Oh ya rala bala 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 bala. Ya rala basyanda rala bala 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 bala. Oh rala bataka rala bala 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 bala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh kuasa-Mu terus bekerja ya Tuhan. Kuasa-Mu terus bekerja ya Tuhan. Oh ya rala ya rala ya rala bala 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 bala. Mengalir ya Tuhan, mengalir. Kuasa-Mu mengalir ya Tuhan, mengalir. Penuhi umat-umat-Mu yang di rumah-rumah, penuhi kami semua Tuhan. Ya rala basyanda rala bataka rala bala 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 bala. Kasih Yesus, katakan Tuhanku Rajaku. Rajaku, seluruh bumi menyembah-Mu. Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan. Sekali lagi katakan, Tuhanku Rajaku, Tuhanku Rajaku. Kami bersyukur kalau kami sudah memasuki tahun 2021 ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Indonesia, terima kasih untuk Kota Pekanbaru. Kami bersyukur untuk pemerintahan yang semakin lebih baik lagi. Kami bersyukur untuk penduduk
bangsa dan kota kami yang semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Kami bersyukur untuk keadaan-keadaan yang akan kami hadapi, yang akan semakin lebih baik lagi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk apa yang akan kami jalani ke depan ini. Kami percaya ada tuntunan Tuhan atas bangsa kami, atas kota kami. Campur tangan-Mu ya Tuhan, membuat Indonesia semakin lebih baik lagi tahun ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau yang memberikan pemerintahan bagi bangsa kami, pemerintahan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Engkau memberikan penduduk juga bagi bangsa ini, penduduk yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, yang bekerja sama bersama dengan pemerintah untuk menegakkan keadilan, kebenaran di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang bekerja Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Roh Kudus dicurahkan buat Indonesia. Pentakosta itu terjadi buat bangsa kami ini. Sehingga seluruh umat-umat Tuhan, seluruh gereja Tuhan akan bangkit untuk menjadi pelaksana-pelaksana firman Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah bangsa kami akan bangkit orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat keamanan yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih buat kebangkitan perekonomian di bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk penyebaran virus corona akan semakin habis, akan semakin menurun di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk keadaan Indonesia yang kami boleh jalani di tahun ini. Terima kasih Bapa, kami percaya ya Tuhan. Kota kami Pekanbaru juga akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Kami melihat penduduk kota ini akan menjadi penduduk yang benar di hadapan Tuhan. Penduduk yang sungguh-sungguh menjalankan protokol kesehatan, yang sungguh-sungguh patuh taat kepada aturan-aturan pemerintah. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa kota kami juga akan mengalami keindahan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami akan melihat ya Tuhan, ada pertobatan dicurahkan buat kota kami. Ada keselamatan Tuhan yang terjadi buat kota kami. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang terulur untuk menolong kota kami. Setiap persoalan kota, permasalahan kota ini, kami percaya Tuhan yang campur tangan sehingga pemerintah dapat mengatasi semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami Tuhan buat Indonesia, buat kota kami Pekanbaru. Kami melihat ya Tuhan, bahwa Engkau yang mencurahkan kasih setia Tuhan seperti air yang jernih, sehingga kami memiliki ketaatan, hati yang taat sepenuhnya kepada Tuhan, hati yang berpengertian, sehingga kami tahu Tuhan bahwa hukum-hukum Tuhan, bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan ada di dalam hati kami, umat-umat-Mu, bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini syukur kami buat bangsa kami dan juga kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhanku, Rajaku, seluruh bumi menyembah-Mu. Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan. Katakan Tuhanku, Rajaku, Tuhanku, Rajaku, seluruh bumi menyembah-Mu. Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan bagi kami. Benar ya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami memasuki tahun 2021, di mana kasih Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam setiap hidup kami, umat-Mu yang ada di Gion Rayon 12. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin setiap kami ya Tuhan.
Dan kami juga berdoa ya Tuhan atas setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Mulai dari Gembala Pembina kami Bapak Niko Nyoto Harjo beserta keempat wakilnya. Bahkan juga buat Gembala Rayon kami beserta wakilnya. Tuhan, Engkau yang mengurapi dan memakai setiap mereka ya Tuhan, agar mereka dapat menangkap visinya Tuhan di tahun ini. Dan Engkau terus ya Tuhan menuntun setiap pemimpin-pemimpin rohani kami berjalan seturut dengan kehendak Bapa dan menangkap apa yang Tuhan rencanakan, biarlah itu dapat dilaksanakan dalam tahun ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan, kesehatan atas setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan memberkati setiap keluarga mereka, anak, istri, bahkan semua keluarga besar mereka ada dalam perlindungan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur atas wadah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus menuntun wadah ini agar terus berjalan sesuai dengan visinya Tuhan. Apa yang menjadi visi dari wadah ini ya Tuhan, yaitu memiliki karakter seperti Kristus. Biarlah itu tergenapi ya Tuhan di tahun 2021. Dan Engkau terus memperlengkapi kami, mengurapi kami, memakai kami seturut dengan kehendak Bapa, sehingga akan banyak jiwa datang kepada Tuhan, memuliakan, meninggikan Engkau ya Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Sungguh mengasihi umat-Mu yang ada di wadah ini. Mereka ya Tuhan yang ada di rumah-rumah, bahkan ya Tuhan dimanapun mereka berada, kami berdoa lawatan Tuhan terjadi atas umat-Mu ya Tuhan. Dimana Tuhan ucapan syukur keluar dari mulut bibir setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat dan pemulihan terjadi atas setiap umat-umat-Mu yang ada di Gion Rayon 12. Tanpa terkecuali ya Tuhan, Engkau Allah menyatakan kebesaran dan Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah setiap umat-Mu. Mereka yang berkeluarga, bahkan mereka yang belum berkeluarga, Tuhan Engkau Allah yang mulihkan. Engkau Allah yang memberkati setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus ya Tuhan Engkau sertai ya Tuhan setiap kami hamba-hamba-Mu yang ada di wadah ini ya Tuhan, untuk berjalan seturut dengan kehendak Bapa pada zaman ini. Karena kami percaya Tuhan, api Pentakosta ketiga terus ya Tuhan melanda setiap hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, bahkan semua yang Tuhan percayakan atas Gion Rayon 12. Kami percaya Tuhan akan ada ya Tuhan revival terjadi, terobosan demi terobosan itu terjadi atas Gion Rayon 12. Kami akan melihat ya Tuhan sesuatu yang besar Tuhan kerjakan atas wadah ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan penggenapan Tuhan terjadi atas Gion Rayon 12, terjadi atas setiap hamba Tuhan, terjadi atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanku, Raja, katakan Indonesia, Indonesia menyembah-Mu. Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan. Tuhanku, Rajaku, Tuhanku, Raja, seluruh bumi menyembah-Mu. Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan. Kau yang mati dan telah bangkit, Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan. Kau yang mati dan telah bangkit, Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan bagi kami. Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa dalam doa puasa hari ini. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2021.
berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi setiap kita di tahun 2021. Hari ini saya akan bicara tentang penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan berkati setiap kami, berkati sharing kami hari ini Tuhan. Biarlah kami mendapatkan sesuatu yang baru, menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami masuki tahun 2021, penyertaan Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Iman kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah melalui tahun 2020, banyak goncangan, banyak cobaan, banyak tantangan, bahkan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Ada banyak orang yang sedikit putus asa, bahkan ada orang yang sulit untuk berpengharapan bahwa tahun 2021 itu menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2020. Tetapi banyak orang juga yang tidak memiliki cara pandang, artinya adalah orang ini tidak netral, tidak pesimis atau juga tidak optimis, tetapi ada banyak orang juga yang optimis. Nah, kita sebagai orang percaya, apakah kita optimis, apakah kita memiliki iman memasuki tahun 2021 di mana Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan sudah sertai kita di tahun 2020, maka Tuhan akan menyertai kita seterusnya. Bahkan tahun ini Tuhan akan menyertai kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan kepada Daud. Firman Tuhan katakan 1 Samuel 17 ayat 45, firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini kisah bagaimana perkelahian Daud dengan Goliat. Goliat datang kepada bangsa Israel dan kemudian menantang bangsa Israel, dan kemudian satu orang muncul itu yang bernama Daud. Daud waktu itu masih muda, masih kemerah-merahan, dan dia menghadapi Goliat dengan keberanian. Tetapi satu firman Tuhan ini berkata sangat menarik Bapak Ibu, dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Jadi Goliat itu mendatangi Daud dengan pedang, tombak, dan lembing. Ini berbicara tentang hal yang kelihatan. Nah, mungkin Bapak Ibu kita mengalami bahwa kita melihat suasana yang tidak baik, keadaan yang tidak baik, keadaan yang buruk, apalagi COVID-19. Kita mendengar berita-berita terbaru bahwa ada jenis yang baru yang akan melanda bangsa-bangsa, dan bahkan juga beberapa negara sudah lockdown. Bahkan bangsa kita juga diberlakukan untuk menutup kedatangan dari warga negara asing. Nah, keadaan-keadaan yang buruk, keadaan-keadaan yang sedang terjadi, itu keadaan-keadaan yang kelihatan. Sama seperti ketika Goliat datang menantang bangsa Israel begitu ketakutan. Kenapa? Karena Goliat ini berukuran besar dan berukuran raksasa, dan kemudian dia dengan keberanian yang penuh dia menantang barisan Israel, dan seorang Israel bahkan raja waktu itu juga ketakutan dengan adanya Goliat. Tetapi satu pribadi yang unik Bapak Ibu yang bernama Daud, dia berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya bangsa Filistin, Goliat itu mendatangi bangsa Israel, mendatangi Daud itu dengan hal yang kelihatan. Sama seperti sekarang Bapak Ibu, kita melihat hal-hal yang kelihatan, sepertinya sulit, sepertinya susah sekali, tetapi kita harus memiliki iman seperti Daud berkata, aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kita harus melihat, kita harus memiliki iman di mana memandang sesuatu yang tidak kelihatan. Kita harus melihat penyertaan Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat keadaan yang tidak baik, tetapi kita memiliki iman bahwa segala sesuatu pasti akan berubah dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Cara pandang yang berbeda Bapak Ibu, bangsa Israel waktu itu melihat bahwa Goliat adalah raksasa.
Goliat membawa pedang, tombak, dan lembing. Ini melihat hal yang kelihatan. Tetapi cara pandang Daud berbeda. Dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi sesuatu yang kelihatan dihadapi dengan sesuatu yang tidak kelihatan, yang ilahi dari Tuhan. Kalau kita menghadapi tahun 2021 dengan berbagai tantangan dan problema Bapak Ibu, kita harus memandang bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menuntun kita senantiasa, dan kita tidak akan jatuh dan kita tidak akan ditinggalkan sendirian. Firman Tuhan katakan ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud memiliki iman. Daud melihat hal yang tidak kelihatan. Dia punya satu deklarasi iman dalam hidupnya. Dia katakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kita juga harus deklarasikan dalam hidup kita. Tahun 2021 akan menjadi tahun yang baik buat kita. Tahun di mana berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi kita. Di mana tahun terjadinya terobosan dalam hidup kita. Tahun integritas, tahun di mana Tuhan memulihkan kita. Dan kita akan bisa menghadapi setiap cobaan, setiap tantangan. Tuhan menyertai kita. Kita harus mengatakan hari demi hari bahwa tahun 2021 di mana Tuhan menyertai kita dan berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi kita. Nah, cara pandang ini berbeda Bapak Ibu. Apakah kita melihat masalah atau kita akan melihat penyertaan Tuhan? Kita akan terus dihadapkan dengan dua hal. Kita akan melihat masalah atau kita akan melihat penyertaan Tuhan untuk kita. Kita menghadapi hal yang sama. Tahun 2021 kita jalani juga bersama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu punya pergumulan, hamba-hamba Tuhan punya tantangan dalam pelayanan, dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam apa saja, dalam keuangan, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Cara pandang berbeda. Apakah kita melihat masalah? Apakah kita melihat raksasa yang datang? Apakah kita melihat pedang, tombak, dan lembing? Apakah kita melihat badai itu akan datang? Tetapi satu sisi, kita sebagai orang percaya kita harus melihat dengan cara pandang Tuhan. Allah yang tidak kelihatan selalu menyertai kita. Waktu kita terima Yesus, Roh Kudus dimataikan dalam hidup kita. Tuhan tinggal dalam hidup kita dan Tuhan akan menyertai kita. Kita harus punya deklarasi iman. Hari ini aku akan diberkati. Tahun ini aku akan diberkati. Tahun ini aku akan mengalami terobosan baru. Tahun ini bisnisku akan berhasil. Tahun ini pelayananku akan berhasil. Gereja kami akan bertumbuh. Kita harus melihat cara pandang itu. Kenapa? Karena Allah menyertai. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu, satu statement yang menarik Bapak Ibu. Dikatakan firman Tuhan. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Jadi battle itu punya Tuhan. Pertempuran itu milik Tuhan. Ketika kita menghadapi banyak hal, banyak tantangan di tahun 2020. Kita sudah melewatinya. Sekarang kita memasuki tahun 2021. Ketika sesuatu terjadi, kita katakan pertempuran ini adalah milik Tuhan. Perjuangan ini adalah milik Tuhan. Kalau ini milik Tuhan Bapak Ibu, Tuhan akan menyertai kita. Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Keberhasilan itu tidak ditentukan dengan segala sesuatu yang hebat, segala sesuatu yang wow, segala sesuatu yang sudah tersedia. Tetapi kita mesti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tahun 2021, mari Bapak Ibu terus bergantung kepada Tuhan.
berjalanlah dengan apa yang ada pada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau Bapak Ibu kembali ke ayat 40, waktu Daud ingin menghadapi Goliat, yang menarik Bapak Ibu dikatakan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Jadi Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat-tempat batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Jadi ketika Goliat datang, Daud tidak mengambil pedang, Daud tidak mengambil lembing, Daud tidak mengambil tombak, tetapi Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Artinya begini Bapak Ibu, Daud sebagai gembala, dia sudah mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan dalam kehidupannya. Jadi dia tidak memusingkan dia harus ambil pedang untuk menghadapi Goliat, dia harus ambil tombak atau lembing, tetapi dia memakai apa yang di tangannya. Bapak Ibu ingat kisah bagaimana ketika Yesus memecah 5 roti dan 2 ikan. Yesus datang kepada muridnya, berapa roti yang ada padamu? Ini ada seorang anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Cukuplah itu. Kemudian Yesus memecah-mecahkan 5 roti dan 2 ikan itu dan 5.000 orang bisa makan. Di situ menarik Bapak Ibu, Yesus mengadakan mukjizat dengan apa yang ada pada mereka. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan terjadi multiplikasi, terjadi mukjizat. Kalau kita baca juga bagaimana Musa ketika diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Aku punya tongkat Tuhan. Sudah, pakailah tongkat itu. Bapak Ibu, Tuhan akan melipat gandakan apa yang ada di tangan kita. Apa yang Tuhan sudah percayakan kita. Dipercayakan kepada kita. Di tahun 2021 Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, kita juga harus terus melipat gandakan talenta, segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Apa yang ada di tangan kita, itu cukup bagi Tuhan. Mukjizat itu akan terjadi. Jadi, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi Bapak Ibu, poin pertama tadi adalah milikilah cara pandang Tuhan. Cara pandang Tuhan adalah melihat dari sisi Tuhan, melihat. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi badai, miliki cara pandang Tuhan. Saya berjalan, Tuhan menyertai saya. Kemanapun saya pergi, Tuhan beserta dengan saya. Jadi kita tidak perlu takut dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, dengan badai, dengan cobaan, dengan tantangan, dengan pergumulan, dengan masalah, dengan apa saja. Bahkan dalam pelayanan kita Bapak Ibu. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, maka kita akan bisa melewatinya. Kita bisa melewati semua dengan pertolongan dari Tuhan. Yang kedua tadi, deklarasikan iman kita dengan perkataan kita. Firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakan akan memakan buahnya. Ayo, kita semua perkatakan yang baik. Tahun 2021 adalah tahun perkenanan Tuhan bagi kita. Tahun di mana kita diberkati. Pelayanan kita diberkati, gereja kita diberkati, keuangan kita diberkati, keluarga kami diberkati. Perkatakan yang baik. Jadi kita harus mendeklarasikan iman kita. Kita tidak melihat ketakutan, kita tidak membiarkan ketakutan menguasai kita, kita tidak membiarkan kekhawatiran menguasai kita, tetapi kita harus memperkatakan firman Tuhan. Kita harus deklarasikan firman Tuhan. Oh, firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan akan mengubah dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar satu prinsip tentang kesembuhan, Bapak Ibu. Suatu ketika saya sakit, kemudian waktu kami berobat ke dokter, saya melihat satu ayat firman Tuhan. Jadi ketika saya membuka di HP, ada satu ayat firman Tuhan yang keluar, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Waktu saya mendapatkan
firman Tuhan itu menguatkan saya. Kenapa? Karena saya sedang sakit. Kemudian saya memperkatakannya setiap hari. Saya sudah sembuh dengan bilur Yesus. Bapak Ibu ingat firman-Nya, engkau telah sembuh dengan bilur Yesus. Artinya gini, Tuhan telah memberikan kepada kita kesembuhan. Kita harus mengubah cara pandang kita, Bapak Ibu. Tuhan, ada satu tempat di mana Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Misalnya, ini satu tempat di mana Tuhan memberi kesembuhan, kita berada di situ. Tapi ada satu tempat di mana orang berkata, Tuhan tolong sembuhkan saya. Mungkin di satu tempat di sini. Jadi kita harus menuju ke satu tempat di mana Tuhan telah menyembuhkan kita. Sementara kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Kita harus punya iman bahwa Tuhan telah menyembuhkan kita. Jadi kita harus berpindah dari doa permohonan, Tuhan sembuhkan saya. Kita harus berpindah kepada doa di mana kita mengucap syukur. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Walaupun kita belum melihat. Jadi kita harus mengatakan, terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang sudah Engkau berikan buat saya. Di situ kita memiliki satu cara pandang, satu posisi di mana posisi kita itu dalam keadaan yang tepat. Memang Tuhan sudah menyembuhkan kita. Karena Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya dan memberi kesembuhan. Semua sakit penyakit sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Jadi ketika kita mengalami sakit, kita berdoa, Tuhan, Engkau yang sudah menyembuhkan kami. Jadi ketika saya berdoa, saya deklarasikan, terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Engkau berikan buat saya, buat keluarga saya. Di situ Bapak Ibu, saya deklarasikan. Sama seperti Daud. Waktu Daud berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan Engkau ke dalam tanganku. Daud di sini belum terjadi peperangan. Artinya gini, Daud belum mengalahkan Goliat, tetapi dia sudah klaim kemenangan dari Tuhan. Dia sudah klaim, dia sudah percaya janji Tuhan ya dan amin. Dan akhirnya Goliat dikalahkan. Kita harus mengubah cara pikir kita. Kita harus mengubah cara perkataan kita bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kita. Jadi ketika kita sakit, kita harus mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau telah sembuhkan saya. Kesembuhan itu mengalir dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, jangan katakan yang negatif, tetapi katakanlah firman Tuhan. Tuhan terima kasih buat terobosan terjadi tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk terobosan tahun 2021. Bisnisku berhasil, bisnisku sukses Tuhan. Keluargaku diberkati, keluargaku sukses. Pekerjaanku berhasil, pekerjaanku sukses tahun 2021. Ketika kita mengatakan firman Tuhan, ketika kita mengatakan kebenaran, kebenaran itu akan terjadi dalam hidup kita. Daud mengatakan iman, mendeklarasikan iman dan itu terjadi. Mukjizat dalam hidupnya. Dan kemudian bagian yang ketiga tadi adalah kita harus punya cara pandang bahwa pertempuran ini adalah milik Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan Bapak Ibu ketika kita menghadapi tantangan, serahkan kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong. Ingat satu kisah Bapak Ibu, bagaimana Yosafat, ada 3 suku bangsa yang datang, Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir, menyerang mereka. Dan kemudian Yosafat berdoa, Tuhan, aku gak tahu apa yang mesti kulakukan, tapi mataku tertuju kepadamu Tuhan. Tapi mataku tertuju kepadamu Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dalam posisi Tuhan, aku gak tahu apa yang mesti kulakukan, aku gak tahu bagaimana lagi Tuhan terjadinya pemulihan dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam pelayananku Tuhan. Aku gak tahu mesti bagaimana, aku gak tahu mesti berbuat apa, tetapi mataku tertuju kepada Tuhan. Waktu Bapak Ibu berserah, mukjizat itu terjadi dalam hidup kita. Waktu Bapak Ibu menyerahkan total, waktu kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Jadi Bapak Ibu, yang pertama tadi, miliki cara pandang Tuhan. Melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Dan yang kedua adalah deklarasikan iman kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakan akan memakan buahnya. Tahun 2021 perkatakan baik. Perkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Terobosan akan terjadi. Dan yang ketiga adalah imani, percaya bahwa peperangan ini adalah milik Tuhan. Apapun yang kita lalui, Tuhan selalu menyertai kita.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita yang mengasihi Dia. Ketika kita menghadapi godaan, cobaan apa saja, Allah menyertai kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita, Dia Bapa yang baik, Dia akan selalu menolong kita. Kalau Tuhan sudah tolong kita pada masa yang lalu, Tuhan tolong kita hari ini, dan di masa yang akan datang Tuhan senantiasa akan menolong kita. Tahun 2020 Tuhan menyertai kita, menolong kita. Tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya Tuhan akan menyertai, menolong kita. Mari Bapak Ibu berserah kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi mataku tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah tahun 2021 adalah tahun kebaikan bagi kita semua. Tahun di mana Tuhan terus menyertai kita. Tuhan menyatakan mukjizatnya dalam hidup kita. Tuhan menyatakan terobosannya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja di mana kita bertumbuh, dalam gereja di tempat di mana kita pelayanan, bahkan dalam apa saja yang kita kerjakan, biar itu berhasil dan berbuah. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu terekam melekat di hati kami Tuhan. Tahun 2021 adalah tahun kebaikan Tuhan, tahun integritas, di mana tahun Tuhan menolong kami, menyertai kami ya Tuhan. Kami melihat dari cara pandang Tuhan, kami punya iman, kami deklarasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan bahwa senantiasa Tuhan menyertai kami sepanjang tahun 2021. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berkati kami setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melihat siaran ini Bapak. Berkati dimanapun berada Bapak. Engkau menguatkan, meneguhkan Bapak, menolong demi Tuhan, dan Engkau menjawab setiap seru dan doa kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan perjamuan kudus Tuhan. Biar Engkau memberkati kami ya Tuhan, menguatkan kami, meneguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami Tuhan. Tahun 2021 ya Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Engkau menguatkan, meneguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Bapa, buat firman Tuhan, buat doa puasa hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita akhiri doa puasa hari ini. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinai engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai memberkati engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus setiap orang percaya diberkati, katakan amin. Tuhan memberkati. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan
sini. Kami yakin dan percaya Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan